Salvi nomor 24-27. Bentuk sebenarnya dari pengharapan Kristiani. Nomor 24. Marilah kita bertanya lagi, apa yang dapat kita harapkan dan apa yang tidak dapat kita harapkan. Kita pertama-tama harus mengakui bahwa kemajuan tambahan hanya mungkin berlangsung di bidang material. Di sini, dengan meningkatnya pengetahuan mengenai struktur-struktur materi dan sejalan dengan semakin berkembangnya penemuan-penemuan, tampak dengan jelas kemajuan berkesinambungan menuju penguasaan alam yang semakin besar. Namun di bidang kesadaran etis dan pengambilan keputusan moral tidak terdapat kemungkinan akumulasi yang sama. Alasannya sederhana, karena kebebasan manusia selalu baru dan harus selalu diambil keputusan secara baru. Keputusan-keputusan ini tidak pernah dapat dibuat sebelumnya untuk kita oleh orang lain. Seandainya demikian, kita tidak bebas lagi. Kebebasan menuntut bahwa dalam hal keputusan-keputusan mendasar setiap orang dan setiap generasi adalah suatu permulaan baru. Tentu saja generasi-generasi baru dapat membangun pengertian-pengertian dan pengalaman-pengalaman dari generasi-generasi yang mendahului mereka dan menggali dari khasanah moral seluruh umat manusia. Tetapi mereka juga dapat menolaknya, sebab khasanah itu tidak dapat menunjukkan kepastian gemilang seperti penemuan hal-hal material. Khasanah moral kemanusiaan tidak hadir sebagai sarana siap pakai, melainkan sebagai undangan kepada kebebasan dan sebagai kemungkinan baginya. Namun hal ini berarti a. Keadaan hal-hal manusiawi yang benar, kesejahteraan moral dunia, tak pernah dapat hanya dijamin dengan struktur-struktur saja, betapapun baiknya itu. Struktur-struktur itu bukan hanya penting, melainkan dibutuhkan, namun tidak dapat dan tidak boleh menghilangkan kebebasan manusia. Juga struktur-struktur terbaik pun berfungsi hanya bila di dalam suatu komunitas berlaku keyakinan-keyakinan yang mampu memotivasi orang-orang guna membuat suatu kesepakatan bebas mengenai tata tertib bersama. Kebebasan membutuhkan keyakinan. Keyakinan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus selalu diusahakan lagi secara bersama. B. Karena manusia selalu bebas dan kebebasannya itu selalu rapuh, maka kerajaan kebaikan tidak mungkin didirikan secara definitif di dunia ini. Barang siapa menjanjikan dunia yang lebih baik dan dijamin bertahan selamanya, membuat janji palsu, sebab ia menyangkal kebebasan manusia. Kebebasan harus selalu dimenangkan untuk kebaikan. Kesepakatan bebas untuk kebaikan tidak pernah ada dengan sendirinya. Seandainya ada struktur-struktur yang dapat mengadakan suatu keadaan dunia yang baik dan tak terbatalkan lagi, maka kebebasan manusia ditolak. Dengan demikian, ini bukanlah struktur-struktur yang baik. Nomor 25. Dari semua itu disimpulkan bahwa setiap generasi mempunyai tugas baru yang berat untuk mencari cara yang tepat menata urusan manusia dengan benar. Tugas ini tidak pernah akan selesai. Setiap generasi juga harus berupaya menentukan struktur-struktur yang meyakinkan untuk kebebasan dan kebaikan yang merupakan pedoman untuk membantu generasi berikutnya menggunakan secara benar kebebasan manusia dan sejauh di dalam segala keterbatasan manusia juga memberikan suatu jaminan untuk masa depan. Dengan kata lain, struktur-struktur yang baik memang menolong, namun tidak mencukupi hanya darinya saja. Manusia tidak pernah dapat diselamatkan dari luar belaka. Francis Bacon dan para pengikut arus pemikiran modern yang diilhaminya keliru sama sekali jika percaya bahwa manusia diselamatkan dengan ilmu pengetahuan. Harapan semacam itu menuntut terlalu banyak dari ilmu pengetahuan.
Pengharapan semacam itu menipu. Ilmu pengetahuan mampu membantu banyak untuk membuat dunia dan umat manusia lebih manusiawi, tetapi juga dapat menghancurkan manusia dan dunia apabila tidak diatur oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luarnya. Sebaliknya, kita harus mengakui bahwa Kristianitas modern berhadapan dengan keberhasilan ilmu pengetahuan dalam menata secara progresif dunia ini, lebih membatasi diri sejauh kepada individu dan keselamatannya. Dengan demikian, cakrawala pengharapannya dipersempit dan keagungan tugasnya tidak diakui dengan sepantasnya, walaupun selanjutnya sudah dicapai hal-hal besar dalam pembinaan manusia dan dalam keprihatinan terhadap orang-orang yang lemah dan menderita. Nomor 26. Bukan ilmu pengetahuanlah yang menyelamatkan manusia. Manusia diselamatkan oleh kasih. Ini bahkan berlaku di tataran yang melulu duniawi. Apabila seseorang dalam hidupnya mengalami kasih yang besar, maka itulah saat penyelamatan yang memberikan makna baru bagi hidupnya. Tetapi ia segera akan menyadari bahwa kasih yang dicurahkan kepadanya tidak dengan sendirinya menyelesaikan masalah hidupnya. Itu adalah kasih yang tetap rapuh. Kasih dapat hancur karena maut. Manusia membutuhkan kasih yang tanpa syarat. Ia membutuhkan kepastian yang mendorongnya berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Surat kepada orang Roma bab 8 ayat 38 sampai 39. Apabila ada kasih mutlak dengan kepastian mutlak, maka hanya pada saat itu manusia diselamatkan, apapun yang akan terjadi padanya dalam keadaan khusus. Itulah apa yang dimaksudkan apabila kita berkata, Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Oleh karena Dia, kita menjadi yakin akan Allah, yakni bukan Allah yang menciptakan suatu sebab pertama dunia yang terletak jauh, karena putra tunggalnya telah menjadi manusia, dan tentang Dia setiap orang dapat berkata, "Aku hidup oleh iman akan anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 2 ayat 20. Nomor 27. Dengan pengertian ini, benarlah bahwa siapapun yang tidak mengenal Allah, meskipun memiliki banyak aneka harapan, pada dasarnya tidak mempunyai harapan, tanpa harapan besar yang menopang seluruh hidupnya. Harapan manusia yang benar dan besar, yang mampu meneguhkan dengan mengatasi semua kekecewaan, hanyalah mungkin Allah sendiri saja, yaitu Allah yang telah dan terus mengasihi kita sampai akhir, sampai kepada kesudahannya. Barang siapa merasa digerakkan oleh kasih, mulai memahami apa hidup itu sebenarnya. Ia mulai memahami makna kata harapan yang kita jumpai dalam upacara baptis. Dari iman aku mengharapkan hidup abadi, hidup benar yang seutuhnya, dan tanpa ancaman dalam segala kepenuhannya adalah benar-benar hidup. Yesus yang berbicara tentang dirinya sendiri berkata bahwa Ia datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Juga menerangkan kepada kita apa arti hidup. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam arti sebenarnya, hidup bukan hanya dimiliki di dalam atau dari diri sendiri saja. Hidup adalah suatu hubungan, dan hidup dalam keseluruhannya adalah hubungan dengan Dia yang adalah sumber hidup. Bila kita berada dalam hubungan dengan Dia yang tidak mati, yang adalah hidup itu sendiri,
dan adalah kasih itu sendiri, maka kita berada dalam kehidupan, maka kita hidup.